Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 maksiat lisan yang dilarang dalam Islam. 1. Membicarakan sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara kebaikan seorang muslim itu ialah meninggalkan apa yang tidak menjadi urusannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Setiap muslim harus berhati-hati dalam menjaga lisannya dari pembicaraan yang tidak berguna, dan membiasakan diri berdiam dari hal-hal yang tidak menyangkut dirinya. Termasuk membuang-buang waktu dengan membicarakan sesuatu yang tidak berguna. Karena itu, ketika seorang muslim diam terhadap hal tersebut, ia terhindar dari dosa. 2. Mengutuk. Mengeluarkan kata-kata yang mengutuk atau melaknat berarti menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak boleh menggunakan kata-kata laknat pada apapun, baik itu kepada manusia, binatang, benda mati, suatu kelompok atau orang tertentu. Sebab, semuanya itu tercela dan dilarang. Rasulullah bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berperangai buruk, dan mengeluarkan ucapan yang kotor. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Melebih-lebihkan atau mengulang perkataan. Islam mengajarkan untuk tidak mengucapkan kata-kata secara berlebihan, termasuk mengulang-ulang perkataan tanpa ada manfaat. Seorang muslim diharuskan untuk menjaga lisan agar tidak berbicara dengan meluap-luap. Maka, hendaknya bicara secukupnya sesuai yang dibutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah mereka yang mampu menahan lidahnya dari berbicara yang melebihi porsinya dan mau membelanjakan kelebihan dari harta yang dimilikinya di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Membicarakan kebatilan. Seorang muslim hendaknya tidak membicarakan kebatilan, seperti masalah wanita, berbagai bentuk maksiat, dan kezaliman yang dilakukan pemimpin. Termasuk juga membicarakan tentang kepalsuan, bid'ah, dan doktrin agama yang rusak. Semua ini bersumber dari rusaknya lisan seseorang sehingga harus dijauhi seorang muslim. Rasulullah bersabda, manusia yang paling besar dosanya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berbicara hal yang batil. Hadis riwayat Al-Iraqi. 5. Ghibah. Ghibah adalah menyebut-nyebut kesalahan seseorang saat orang yang dibicarakannya itu tidak ada. Pelaku ghibah menyalah-nyalahkan orang yang dibicarakannya, baik pada sisi akhlaknya, fisiknya, keturunannya, perbuatannya, perkataannya, agamanya, atau sesuatu yang tidak disukainya. Walaupun yang dibicarakannya benar, tetap itu termasuk ghibah. Ghibah juga bisa diartikan sebagai perbuatan di mana ada seseorang atau lebih yang berbicara di belakang orang yang sedang dibicarakan. Bentuknya bisa berupa tindakan, sindiran, senyum tersembunyi, atau saling memandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan terkait perbuatan ghibah melalui surat Al-Hujurat ayat 16. 6. Adu domba, atau namimah. Adu domba adalah percakapan di antara orang-orang di mana satu pihak mengungkapkan sesuatu yang dibencinya atau kabar yang didapatkan dari orang lain, termasuk membocorkan rahasia. Bedanya adu domba dengan ghibah adalah motif adu domba, yaitu untuk berbuat jahat kepada orang yang dibicarakan atau untuk menggali kebohongan dan omong kosong. Semua itu dilarang dalam Islam. Rasulullah memperingatkan, tidak akan masuk surga orang-orang yang melakukan namimah atau adu domba. 7. Berdebat. Maksud berdebat di sini adalah merasa keberatan atas suatu pernyataan lalu keberatan tersebut disampaikan hingga menimbulkan perdebatan atau kontroversi. Seorang muslim harus meninggalkan perdebatan. Jika memang apa yang disampaikan orang lain itu benar, harus mempercayainya. Namun, jika apa yang disampaikan tersebut tidak benar dan tidak berkaitan dengan masalah agama, harus diam. Rasulullah bersabda, janganlah kamu mendebat saudaramu, janganlah kamu bercanda dengannya dengan canda yang dapat menyinggungnya, dan janganlah kamu menjanjikannya suatu janji lalu kamu mengingkarinya. Hadis riwayat Tirmidzi. 8. Adu mulut. Maksudnya adu mulut di sini adalah bertengkar melalui kata-kata yang menyakiti orang lain dengan tujuan menghancurkan lawannya. Semua ini adalah bahaya lisan yang harus dihindari. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menganugerahkannya kepada orang yang berkata lembut, bersedekah makanan, berpuasa, dan sholat dikala kebanyakan manusia tidur. Hadis riwayat Tirmidzi.
9. Terlalu banyak bicara. Seorang muslim tidak boleh banyak bicara apalagi dengan kata-kata yang kasar. Saat bicara, seorang muslim harus menyampaikan idenya tanpa melebih-lebihkan dan menghindari kata-kata yang tidak perlu sehingga tidak terjerumus dalam kemunafikan. Rasulullah bersabda, orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bicara secara dibuat-buat hingga keluar dari kebenaran. Al-mutasyaddiqun orang yang memperpanjang pembicaraan sampai memperolok manusia dan al-mutafahikun orang yang memperpanjang bicaranya dengan kesombongan. Hadis riwayat Tirmidzi.